peserta itu kalau saya melihat sih itu mungkin juga bukan pertama kalinya. Sehingga Begitu ya. memang membedakan ketika kita melihat peserta yang sudah terbiasa tampil Mm-mm, mm-mm. dengan lomba dai dengan yang memang mungkin baru pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nahdiyin dimanapun berada. Gimana nih kabarnya puasanya? Masih tetap semangat ya? Ini hari ke-13. Nah semoga nggak ada yang bolong, tetap semangat sampai di hari akhir bulan puasa. Dan kita ketemu di bulan Syawal. Oke, balik lagi di podcastnya NU Surabaya, tempat ngobrol asyik tapi tetap penuh makna ya. Dan kali ini saya Ulianisa nggak sendirian, saya ditemenin sama narasumber yang kece punya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas yang seru banget, pastinya asyik, yaitu tentang lomba dai cilik yang baru kemarin diadain sama PCNU Kota Surabaya. Nah, bersama saya kali ini salah satu jurinya yaitu kalau saya sih nyebutnya Gus Ong. Betul ya Gus Ong ya. Assalamualaikum Gus Ong. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini boleh dong disapa-sapa dulu sahabat Nahdiyinnya. Assalamualaikum sahabat Nahdiyin, semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di lomba dai cilik ini sebetulnya yang namanya juga cilik ya, berarti kan pesertanya anak-anak kecil. Otomatis ini kalau diuji itu bukan hanya wawasannya aja. Iya. Sekarang kita mau tanya-tanya nih ya sahabat Nahdiyin ya, langsung kepada Gus Ong, salah satu juri lomba dai cilik yang diadain oleh PCNU Kota Surabaya tanggal 8 Maret 2025. Oh iya, lokasinya di Islamic Center. Jadi kebetulan hari ini masih berlangsung Bazar Ramadan Meriah 2025 yang itu diadakan juga oleh PCNU Kota Surabaya kerjasama dengan LPNU Kota Surabaya. Jadi kalau mau ngabuburit, mau takjil, boleh langsung ke sana, ajak bestie kalian, ajak keluarga atau siapapun buat rame-rame ke sana, dan terakhir tanggal 21 Maret 2025. Itu ya infonya, aku spill lebih dulu ke sahabat Nadiyin. Oke, lanjut nih Gus Ong. Aku mau nanya-nanya nih untuk tentang lomba dai ciliknya. Kemarin itu. Aspek apa sih biasanya yang paling penting untuk penilaian di lomba dai cilik? Penilaian di dalam lomba dai tentu Oke. ada beberapa poin penilaian. Yang paling utama tentu materi. Materi. Jadi materi isi baik itu dari ceramah ataupun dakwah yang disampaikan oleh peserta lomba. Itu aspek penting karena kan di dalam dakwah atau ceramah materi ini menjadi hal yang paling penting, apa yang akan disampaikan dan bagaimana caranya menyampaikan. Berarti entah itu dai cilik atau dai kategori usia berapapun, materi. Semua kategori materi, bagian dari poin materi penyampaian ini juga bagian dari terpenting karena sebaik apapun, sehebat apapun di dalam berretorika atau improvisasi, kalau materinya saja nggak kesampaikan, kan poinnya adalah dakwah itu materinya nyampe. Penguasaan materi yang pertama ya. Oke, itu poin penting utama mungkin ya Gus ya. Oke Gus, menurut jenengan apa sih yang membedakan seorang dai cilik pada saat dia perform dengan yang biasa-biasa saja atau yang dengan menonjol gitu, apa bedanya sih Gus? Kalau kita ngomong yang kemarin itu luar biasa ya. Jadi anak-anak yang seusia itu sudah berani tampil di depan dengan improvisasi yang luar biasa ya. Tunggu, usia berapa Gus? Yang kemarin yang kemarin itu lomba. Usia Didi kurang lebih usia dari 7 tahunan ya kalau Pak salah. 7 tahun. Dari 7 tahun sampai ya mungkin 11 atau 10 ya kalau nggak salah. Gitu. Iya. Dan apakah masih terbata-bata atau bagaimana cara penyampaian? Secara keseluruhan kemarin lancar semua sih. Anak-anak seusia itu lancar semua. Ya tentu mungkin
faktor problemnya ada di saat nervous atau saat dia grogi, mungkin gugup atau karena kurang siap materi dan lain sebagainya. Mungkin itu Oke. aja sih. Tapi secara keseluruhan Secara keseluruhan sangat bagus. begitu Dan ya. sangat keren. Bahkan ada beberapa peserta itu kalau saya melihat sih itu mungkin juga bukan pertama kalinya. Sehingga Begitu ya. memang membedakan ketika kita melihat peserta yang sudah terbiasa tampil dengan lomba dai dengan yang memang mungkin baru pertama kali. Begitu ya. Itu Nah. dari penampilan. Tapi kalau secara dari bakat itu bisa dilihat dari improvisasi, kemudian bagaimana kreativitas dia memaksimalkan media atau bahkan saat dia lupa materi. Nah Iya. itu kan juga Dibutuhkan improvisasi. bagaimana dia seorang dai, baik itu dai cilik ya, dia memanfaatkan momen. Oke, baik-baik. Nah, ngomongin masalah penampilan dai cilik, ada nggak sih peserta yang kemarin itu tampilannya, performnya itu mungkin di atas ekspektasinya jenengan selaku juri? Ada beberapa ya. Ada ya? Lebih kalau saya melihat itu sekitar 4 kalau nggak salah, 4 peserta. Jadi 4 peserta itu di luar ekspektasi saya karena ya itu tadi ini dari faktor usia segitu dengan penampilan ya yang mungkin baru pertama kali tapi begitu matang dalam menyampaikan. Kemudian body language ini kan nggak bisa bohong ya. Anak seusia itu dengan penyampaian yang benar-benar dia enjoy, Tampil di depan banyak orang lagi. di depan banyak orang itu nggak gampang loh. Gitu Orang ya. dewasa saja juga apalagi punya fobia Tampil di depan umum. itu akan menjadi masalah. Berarti ada beberapa ya yang Ada memang beberapa, kurang lebih saya melihatnya itu sekitar 4 anak itu memiliki bakat yang luar biasa dan memang harus diasah dan perlu dibina secara matang. berarti kalau ngomongin kayak gitu harusnya lomba dai cilik tidak berhenti di lomba kemarin Benar, aja ya, harus benar. ada kelanjutannya Harus dong. ada follow up kelanjutan. Ya semoga jadi ini juga sahabat Nahdiyin, harapan salah satu juri kita Gus Ong, semoga PCNU ini mendengar ya, jadi bisa mewadahi follow up. Jadi sebetulnya tidak hanya berhenti di lomba dai cilik saja tapi harus ada Kalau kelanjutannya. ada pembinaan, pendampingan itu justru makin Bagus keren, ya. makin luar biasa. Karena yang berbakat itu kasihan ya. Iya. Atau mungkin jangan-jangan Gus Ong punya pengalaman, sebetulnya punya nih. Jadi entah kenalan, entah keluarga, entah siapapun itu yang jenengan kenal sebetulnya berbakat. Tapi karena mungkin tidak ada wadah, tidak ada yang memfasilitasi, akhirnya stop di situ. Ada sih dari salah satu, ada keponakan ya saudara. Oh justru keluarga sendiri. Iya, itu dulu saat kecil malah sangat berbakat. Jadi dia nggak pernah ikut Pildacil kayak lomba-lomba dai kecil, tapi dengan dia tampil kemudian diundang keseringan itu dan dengan penampilannya yang mungkin karena memang dia memiliki bakat ya, sehingga waktu itu sudah sering diundang kemana-mana. Menjelang dia sudah agak besar sedikit, mungkin karena aktivitas di pesantrennya dan ya kembali lagi sih, bakat minat itu juga tergantung dari anaknya itu sendiri. Meskipun anak itu berbakat, kalau dia tidak minat atau tidak melanjutkan, atau sebaliknya, anak ini memiliki minat, tapi nggak ada dia bakat. tidak memiliki bakat, maka bagaimana dia menyalurkan minat tersebut? Maka tentu adanya pendampingan, adanya pembinaan terkait dakwah. Bakat, minat, kemauan mungkin ya, ada kemauan ya. Minat ini kan kemauan, sehingga Begitu, ketika dia berminat ingin benar-benar terjun di dunia dakwah seperti itu, maka harus ada wadah. Baik Nah, itu itu dia dia. ikut training atau ikut pembinaan dakwah ataupun dan lain sebagainya. Oke. Sehingga bisa bakatnya tersalurkan dan minatnya bisa terrealisasikan. Ya, seperti itu harusnya idealnya kayak gitu ya. Oke Gus, balik lagi nih ke lomba dai cilik yang kemarin. Jenengan selaku juri mungkin bisa menangkap
kesalahan umum apa sih yang kayaknya sering didapat dari peserta-peserta kemarin? Kesalahannya ya, Kesalahan umum. kesalahan peserta Iya. lombanya. Ha-ha. Ya kalau kita ngomong kesalahan sih mungkin kita sebagai juri harus harus profesional, kita harus juga bijaksana ya. Kita tidak melihat itu sebuah kesalahan kecuali mungkin kekurangan ya. Kekurangan. Ada beberapa kekurangan ya tentu apalagi masih anak kecil. Yang besar yang sudah terbiasa berdakwah saja masih nggak luput dari kesalahan itu tadi. Oke. Jadi kalau kekurangannya ya mungkin karena dia masih kecil, terus demam panggung. Mungkin kebanyakan sih ya itu tadi. Lebih ke demam panggung. Lebih ke itu aja sih. Kalau andaikan anak-anak kecil itu tidak ada beban, kemudian tidak merasa minder atau grogi, ya mungkin dalam menyampaikan lebih baik lagi. Lebih luas mungkin ya. Nah, dari pengamatannya jenengan kemarin, ada nggak sih peserta yang emang ada bakat, tapi juga unik kreatif pembawaannya? Iya, ada nggak? ada beberapa yang memang ya itu tadi saya ngomong Unik di luar ekspektasi, itu artinya keunikan dakwah tersendiri ini kan memiliki ciri khas. Jadi kalau kita ngomong tentang di dunia berdakwah ya, setiap masing-masing person atau anak itu memiliki ciri khas. Meskipun keunikan materi sama. Apa Nah, yang jenengan tangkap? Salah satunya adalah kurang lebih kemarin itu anaknya usia sekitar 7-8 tahunan lah. Segitu? Sekitar 8 tahun. Oke. Tapi saat kita membaca dari body language atau improvisasinya dia materinya nggak nyambung, tapi kok kemudian dia memaksimalkan potensi media yang ada sehingga membuat suasana menjadi nyaman dan asik. Itu untuk dai yang dewasa aja belum tentu bisa. Begitu kan, ya, jadi unik itu ya. Itu unik banget dan memiliki ciri khas suara dan power yang benar-benar unik seusia itu. 7-8 tahun. Nggak ada kelihatan grogi-groginya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Nah itu yang justru bikin unik dan saya melihatnya dia menyampaikan materi lombanya itu seperti dia bukan sedang lomba. Oh, tapi begitu. Dia sendiri menikmati dan kita juga menikmati. Begitu ya. Itu kan tidak mudah. Iya betul. Bahkan yang dewasa pun juga nggak luput ya. Yang namanya grogi. Benar. Hingga akhirnya penguasaan materi hilang semua tuh yang diapal. Makanya sayang sekali kalau ada lomba seperti ini kemudian kok tidak memberikan dampak atau keberlanjutan. Ini kan sangat disayangkan. Sehingga juga menjadi evaluasi juga ya bagi para dai itu juga. Ya mungkin karena tidak adanya pembinaan yang baik, berkelanjutan, sehingga banyak para praktisi, saya sebut praktisi dakwah atau para dai yang asal dia berdakwah saja tanpa etika, yang penting dia merasa benar dia sampaikan. Nah itu sayangnya seperti itu ya. Baik Gus Ong, menurut jenengan seberapa penting sih lomba dai cilik ini untuk para generasi muda? Lomba seperti ini sangat penting sih. Di lain sisi dengan adanya lomba ini bisa memfasilitasi dan memberikan ruang. Ya mungkin anak-anak itu belum kelihatan bakatnya, tapi dengan adanya wadah ini yang sebelumnya anak ini nggak kelihatan bahwa oh ternyata bakatnya ada di sini. Saat dia menyampaikan bakatnya dan tentu kita ini membutuhkan generasi penerus. Nah, begitu ya. Generasi penerus ini tentu setiap zaman itu akan ada perubahan dan harus kesesuaian. Maka dengan adanya lomba seperti ini sangat bagus untuk mencetak dan bahkan melahirkan kader-kader dai yang luar biasa. Jadi akhirnya bisa ketahuan ya dengan adanya lomba-lomba kayak gini. Kadang gara-gara ada beberapa pengalaman ini yang para dai cerita, kadang itu awalnya mereka nggak ada minat di situ. Iseng-iseng aja ikut lomba kok menang, kemudian dia kok merasa makin asik memperdalam di dunia dakwah dan ternyata jadi keterusan. Ya karena memang apapun itu karena dibiasakan. Jadi
Trisno itu jalaran Soko kulino. Istilah orang Jawa ya. Baik, saran nih Gus. Gimana caranya agar anak ini bisa tampil percaya diri di depan umum, Gus? Ada tips? Anak agar ingin tampil di depan umum, pertama jangan sering menyalahkan apapun itu. Bebaskan mereka anak-anak untuk berbuat kesalahan. Satu, jangan pernah menyalahkan ya. Atau jangan jangan ngejudge. ditakuti, karena ketakutan mereka itu terkadang dia takut salah. Oke. Nggak hanya untuk anak kecil ya, orang dewasa juga masalahnya karena takut salah. Sehingga orang yang sudah takut salah dia akan ada keraguan, dia tidak bisa menyampaikan dengan enjoy. Yang pertama itu. Jadi kalau sudah kita jangan disalahkan, kalaupun memang ada kesalahan atau kekurangan, ya dibenarkan. Kemudian berikan apresiasi. Berikan karena apresiasi yang itu kedua. Harus diberi apresiasi. Sebaik atau seburuk apapun penampilan atau performnya, kita wajib memberikan apresiasi. Bentuk apresiasinya, Bentuk Gus? apresiasi itu sederhana. Kalau bisa mungkin dengan hadiah, boleh dengan hadiah, minimal dengan ucapan. Selamat. Kamu keren, kamu luar biasa, kamu anak pintar, kamu cuma tinggal nambahin ini. Nah itu lebih baik daripada kamu itu tadi kurang begini. Ada ceritanya nih, anak ini berbakat. Tapi bukan di bidang ceramah ya. Dia punya bakat saat kecil-kecil suka nyanyi. Kemudian kok sama orang tuanya itu dibentak gara-gara mungkin bukan karena nggak nyaman, bukan karena nggak enak suaranya, tapi karena orang tuanya ini capek, pulang dari kerja, dia bentak ngomong, udah nggak usah nyanyi, suaranya nggak enak. Selama 7 tahun terus dia nggak keluar suara karena trauma syok. Ini fakta. Ada sampai nggak keluar gara-gara traumatik, sehingga diobati kemana-mana, dikira kena sihir lah segala macam. Itu termasuk nggak sadar kalau orang tuanya sendiri. Nggak tahu, tapi setelah saya cari akar masalahnya, kebetulan kan itu klien saya sendiri. Jadi usut ke usut, akhirnya ternyata faktornya ini. Harus nunggu selama 7 tahun. 7 tahun. Masya Allah. Makanya masalah psikis ini masalah yang sangat penting dan luar biasa ya. Jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada anak kita nggak tahu dampaknya. Itu bahaya. Baik, Masya Allah. Berarti salah treatment. Akan membentuk sesuatu yang salah. Karena anak kecil ini ibarat tepung. Kalau sudah tepung ini salah ngolah, kita goreng, kemudian kita jadikan tepung lagi, itu susah. Baik. Oke, sahabat Nahdiyin, mohon ya, ini benar-benar menjadi perhatian kita, apalagi bagi panjenengan yang sudah punya anak beneran, ini pola asuh memang harus diperhatikan. Kalau salah ya ini tadi ada contoh 7 tahun. Dalam parenting itu harus benar-benar diperhatikan mental psikisnya anak. Makanya kalau kita ingin anak kita berbakat, jangan pernah disalahkan apapun yang dia lakukan. Kita mengarahkan, kita membantu, mensupport untuk mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Jangan dipaksakan. Kadang kebanyakan ini para orang tua memaksakan anak untuk mengikuti keinginan orang tua sesuai bakatnya. Ini kan kurang begitu dibenarkan. Pemaksaan. Harusnya kita harus mengenali bakat anak kita itu di mana, baru kita itu membantu, kita itu mendukung, mensupport sehingga anak itu bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Oke, baik Gus. Tadi kembali ke pertanyaan saya, tips untuk bisa tampil percaya diri kepada anak. Yang pertama tadi, jangan pernah menyalahkan. Lalu yang kedua, beri apresiasi dalam bentuk apapun, gak harus mahal. Ada lagi mungkin atau cukup 2 ini aja yang penting? Cukup 2 itu yang sangat fundamental ya, yang sangat mendasar. Karena dengan anak itu nggak takut salah dan dia mendapat apresiasi, itu sudah mendukung sepenuhnya untuk emosinya. Sehingga anak itu merasa dihargai, dihormati, dan yang mereka lakukan, entah itu kurang, salah, mereka tetap bangga, ada kebanggaan. Begitu ya. Baik. Satu pertanyaan lagi yang berakhir.
jika ada satu pesan yang ingin jenengan sampaikan kepada para peserta ya, pada para peserta dulu, apa itu, Gus? Pada para peserta kemarin, Ya, adik-adik, ya, terus semangat untuk menumbuhkan bakat, jangan pernah salah, kalian hebat. tuh itu untuk para pesertanya. Iya. Nah sekarang untuk orang tua para peserta, Untuk ini orang saya tua. yakin semuanya banyak yang nyaksiin nih. Untuk orang tua para peserta kemarin, baik yang belum juara ataupun yang menjadi pemenang, Oke. semua menurut saya mereka adalah pemenang. Dan orang tuanya juga mereka orang tua yang luar biasa, sehingga memiliki anak-anak yang punya bakat ya, meski mungkin belum diasah. Terus dampingi anak-anaknya, terus dukung, terus support. Jangan pernah menyalahkan dan berikan apresiasi sesederhana apapun. Nah kembali lagi, jangan pernah menyalahkan dan selalu beri apresiasi dalam bentuk apapun, gak harus mahal. Dan tadi kami nitip pesen nih dari hasil obrolan kepada PCNU, kalau bisa lomba ini tidak berhenti di sini aja, tapi mudah-mudahan ada follow up-nya. Jadi begitu sahabat Nahdien, obrolan singkat kami, saya dengan Gus Ong, salah satu juri. Terima kasih atas Baik, kehadirannya. sama-sama. Terima kasih juga atas masukannya. Sampai jumpa sahabat Nahdien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.